Selanjutnya bagian akhir 25 al-khamis wal isrun. Kun sahlan hayyinan layyinan saburan rahiman khaduman mubadi'an. Kun sahlan hayyinan layyinan. Sebetulnya ini ada mirip-mirip ya, dari kosakatanya agak mirip-mirip. Jadilah kamu orang yang mudah, lentur, lembut, penyabar, penyayang, pelayan, dan kreatif. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi sahlan hayyinan. Jadi artinya ketika berinteraksi dengan orang lain itu jangan kaku. Jangan kaku. Jadi harus lentur saja. Harus mudah bergaul. Jangan kaku. Jangan ya sulit-sulit lah. Jangan menyulitkan gitu. Sehingga orang lain teh susah ingin ketemu. Susah ingin bisa berinteraksi. Jadi istilahnya apa ya? Low profile gitu ya. Jadi mudah, lentur, lembut, tutur kata lembut, sikap lembut. Kemudian juga soburon, penyabar. Kalau ada hal-hal yang kurang enak, bersabar. Rohiman, penyayang. Jadi mendahulukan kasih sayang. Koduman, pelayan. Jadi mau membantu, jangan ingin dilayani saja. Jadi bisa melayani orang lain, membantu orang lain, berkorban untuk orang lain. Kemudian mubdi'an, kreatif itu. Kreatif. Jadi kalau ada masalah bisa memberi solusi gitu, kreatif. Jangan sampai ya seperti nggak punya apa-apa gitu. Nah, kreatif lah. Kreatif bisa memberikan sesuatu yang berguna pada orang lain. Kemudian tanasi, masawi asdiqaika, yadum laka wudduhum. Lupakan kejelekan-kejelekan temanmu, tentu akan menjadi kekal. Wudduhum, kecintaan mereka padamu. Nah, kata kuncinya masawi ya. Jadi kalau ada orang lain ya, berbuat kejelekan, kalau disebut masawi itu adalah kejelekan-kejelekan kecil gitu. Ada kejelekan-kejelekan dari temanmu, lupakan saja. Maafkan, lupakan. Nah, kalau itu dilakukan, tentu kecintaan mereka padamu akan abadi. Jadi akan bertahan lama gitu. Coba kalau sekali berbuat jelek, langsung dicatat. Kemudian apalagi tidak dimaafkan gitu. Berbuat jelek langsung disimpan ke hati gitu. Kan jadi masalah. Lupakan kejelekan-kejelekan temanmu. Nah, tentu nanti kecintaan mereka padamu akan bersifat abadi. Kun wafiyan biwa'udika, jadilah kamu orang yang setia terhadap janjimu, setia terhadap janji. Artinya kalau berjanji ditepati. Wafiyan biwa'udika, setia pada janji. Fa inna ihlafal wa'di yuskituka. Karena menyalahi janji atau tidak menepati janji itu akan menjatuhkan harga dirimu. Nah, yuskituka, akan menjatuhkanmu, maksudnya menjatuhkan harga diri. Ya kan dicap oleh orang lain, wah inkar janji. Nah, jangan percaya pada dia. Orang inkar janji itu kan begitu. Jadi harga diri jadi rendah. Jadilah orang yang setia terhadap janji, sebab kalau menyalahi janji justru akan menjatuhkan dirimu, menjatuhkan martabatmu. 28 anzilin nasa manazilahum. Tempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya. Tempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya. Nah, setiap orang kan punya kedudukan ya. Ada kedudukan-kedudukannya. Nah, jadi wajar sajalah. Kalau di lingkungan kecil misalnya ada yang kedudukan jadi RT kan ketua RT. Diperlakukan Pak RT ya selayaknya Pak RT gitu. Kemudian tokoh masyarakat perlakukan sebagai tokoh. Kalau di masjid ketua DKM ya perlakukan ya. Atau apa sajalah ya kedudukan-kedudukan orang. Perlakukan orang lain sesuai kedudukannya. Wala tu'amilis sarifa mu'amalatas sukoh. Janganlah kamu memperlakukan
orang yang dianggap, orang yang dianggap, mulia gitu, muamalatas syukoh, seperti perlakuan, orang bawahan gitu. Kalau syukoh mah pasarnya, jadi bawahan. Meskipun kan ada ukuran kemuliaan di hadapan Allah makan takwa. Tapi dalam status sosial kan ada status sosial. Jadi wajar saja lah gitu. Jadi kalau misalnya ya kepala desa itu diperlakukannya persis sama dengan misalnya ya itunya seperti orang-orang yang di pasar gitu. Nah, jadi secara wajar saja perlakukan orang lain sesuai kedudukannya. Jangan memperlakukan orang yang dipandang pandang mulia seperti perlakuan terhadap orang-orang rendahan. 29 hawil antarol umuro bi'ainil akhirin li ta'rifa wijhata nadurhim. Usahakan agar kamu bisa melihat beragam persoalan itu dengan kacamata orang lain. Supaya kamu bisa melihat, bisa mengetahui arah pandangan mereka. Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu jangan semata-mata menurut kita gitu. Jadi harus menurut orang lain. Bagaimana kira-kira menurut pandangan orang lain gini. Meskipun menurut kita itu bagus, hebat, sehingga kita ngeyel gitu, belum tentu kan orang lain bisa berbagi. Jadi makanya kalau dalam berinteraksi orang lain mah jadi bagaimana kita justru itu teh memperlakukan melihat persoalan itu ya dengan kacamata orang lain. Meskipun kita senang kan tetap belum tentu orang, makanya dirembukan saja. Usahakan agar kamu melihat beragam persoalan itu dengan kacamata orang lain, supaya kamu bisa melihat arah pandangan mereka. Bagaimana menurut mereka? Jangan selalu menurut kita, jangan. Terakhir 30, la tatadakhul fi su'uni ghairikal khassati. Janganlah kamu intervensi dengan persoalan orang lain yang bersifat privasi ya, bersifat pribadi. Janganlah kamu intervensi dengan persoalan orang lain yang bersifat khusus, yang bersifat privasi, walatas al-an umurihil khassah, dan tidak perlu bertanya tentang persoalan-persoalan yang bersifat pribadi itu. Ya urusan pribadi udah aja pribadi, nggak usah masuk terlalu dalam, jangan intervensi. Nah, ini kadang-kadang kan ya mau saja intervensi terhadap persoalan padahal itu merahasia atau itu adalah khusus milik pribadinya. Nah, jadi boleh kita masuk itu ya dalam persoalan yang sifatnya terbuka, bisa siapa saja. Kalau yang sifatnya pribadi, al-khosoh, nah itu biarkan. La tatadakhal fi su'uni ghairikal khassah wa la tas'al an umurihil khassah. Demikian selesai lah ya. Ini selesai ab'adun najah fit ta'amul ma'an nas. Dimensi-dimensi kesuksesan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, silakanlah sambil mampir didengarkan gitu. Karena ini termasuk bagian dari bahan UAS gitu. Kemarin kita nggak ada pertemuan, sudah diliburkan. Nah, jadi ini sebagai tambahannya bisa dibaca. Demikian la'alakum tantafi'una minhu intifa'an sayyidan wa tastamiruna bihi istismaran mufidan lakum. Ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.